masih di konten ekspedisi serem. Nah, kali ini kita berbeda ya dari sebelumnya. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman ini, Mas. Pengalaman kisah horor, misteri serem itu. Pengalaman horor ya. Nah, saya dapat cerita ini, Mas, dari warga asli Gesesi. Ya. Konon ceritanya waktu Lebaran Haji gitu. Lebaran Haji. Itu sudah cukup lama sih katanya, ya beberapa tahun yang lalu gitu. Udah cukup lama sih ya itu. Jadi ceritanya kurang lebihnya itu gini. Itu temannya. Ya, jadi itu teman saya, tapi yang ngalamin kejadiannya itu bukan teman saya sendiri, melainkan ibunya. Oh, yang mengalami kejadian itu ibunya. Berarti beliau ini anaknya ya? Iya, beliau itu anaknya. Tapi nanti Iya, nanti cerita kita kesini. akan undang anaknya ke sini ya, berhubung ini ibunya kenapa berarti? Iya, ibunya itu ada halangan itu, Mas. Ada halangan. Jadi nanti kita akan undang anaknya. Berarti tapi kita udah izin sebelumnya kan ya? Iya, kita sudah mendapat izin, Mas. Mendapat izin dan kita diperbolehkan untuk ya nge-share lah gitulah. Ini sangat menarik sekali. Mungkin kita langsung undang narasumbernya aja kali ya? Ya, boleh langsung buat menceritakan lebih lengkapnya ya? Iya, lebih lengkap, lebih detail, dan kita nanti tahu lah gimana cerita awal sampai akhirnya gitu. Langsung kita panggil aja ya. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita simak ke narasumbernya aja. Silakan, Mas. Mas. Mungkin kenalan dulu ya. Perkenalan dulu, nama saya Haji Prabowo. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari ibu saya sendiri. Di sini bercerita tentang perjalanan saat rombongan haji. Rombongan haji ya. Mengantar rombongan haji. Pas waktu itu kejadian sudah lama atau baru-baru ini tuh, Mas? Itu kejadian udah lama, Mas. Udah lama. Hampir sekitar 5 tahunan. Oke. Lanjut, bisa lanjut. Pas waktu perjalanan berangkat itu kan ke arah Solo ya. Normal-normal biasa. Pas perjalanan pulang ada kejadian aneh pas di rombongan bus tersebut. Pas hampir sampai di rumah, hampir sampai ya, Mas. Kan di desa sebelah. Iya. Tepatnya di desa Watu Gajah. Watu Gajah. Ya. Kan di situ ada persawahan. Iya, persawahan. Jalan provinsi itu ya. Jalan provinsi sekali. Si supir ini bilang sama ibu saya, udah sampai di depan rumah. Terus ibu saya tadinya tidur bangun. Iya. Bangun terus izin sama saudara saya, bude saya sendiri di samping. Duduk di samping. Yang kebetulan budenya ini duduk di samping ibu kamu, sekali, Mas. Dan bude saya ini merespon, iya silakan pun duluan gitu. Jadi kalau boleh tahu kejadiannya itu sekitar jam berapa itu, Mas? Kejadian sekitar jam 3 pagi, Mas. Jam 3 pagi ya. Tapi ini ibu sampean sadar nggak bahwa turun di situ gitu, maksudnya loh kok nggak di depan rumah gitu sih, kok turunnya kok di persawahan gitu. Sadar itu, Mas. Sadar bingung, ini di mana kok bukan di depan rumah gitu katanya. Oh, bingung, berarti bingung sadar tapi bingung. Soalnya bukan di depan rumah itu sih, bilangnya desa. Berarti bilangnya supir itu udah nyampe rumah. Terus ketika ibu kamu turun, tahu-taunya bukan di depan rumah, tapi di persawahan itu, desa mana? Watu Gajah ya. Lah kemudian gimana itu cerita? Ya, selanjutnya waktu ibu kamu bingung di situ, terus pas turun, ibu saya juga melihat bis itu jalan, Mas. Iya. Kayak seperti habis nurunin orang itu kan jalan. Iya, jalan. Nggak tahu arah ke barat atau ke timur, ibu saya bingung. Dan tempat itu ibu saya ngikutin bis itu jalan kaki.
Lah terus ketika ngikutin bis itu gimana? Pas perjalanan kaki terus lihat rumah besar mas. Rumah besar terang bangunan besar gitu iya, maksudnya seperti rumah biasa gedong iya gedong mewah gitu sih mas, rumah mewah ya. Gedong tapi maksudnya gedongnya gedong sendiri apa ada banyak gitu? Sendiri tuh, sendirian. Bener-bener Sendiri. bangunan itu Tapi luas. Gede itu. Gede. Nah ini aneh, padahal kan di daerah situ kan nggak ada yang bangunan megah gitu kan ya. Iya. Ibu saya juga sadar, kayaknya di persawahan Batu Gajah ini kan hampir feeling situ mas. Ibu saya ini kayak di Batu Gajah apa bukan gitu. Kalau di Batu Gajah kok nggak ada rumah ini besar. Iya. Gitu. Oh iya. Berarti akhirnya nggak tahu itu rumah siapa gitu. Kemudian ibu jenengan ini apa? Jalan kaki terus akhirnya. Terus lanjut jalan kaki. Udah ngeh tapi ya itu ya udah tahu arahnya maksudnya Udah, arah itu. Udah kayak kelihatan desa di seberang sana mas. Ya jadi begini, menurut pengakuan ibunya bahwa ini udah sampai di supirnya itu bilang udah sampai gitu ya, udah sampai di depan rumah. Tapi ketika turun ternyata bukan di depan rumah, melainkan di sebuah persawahan gitu ya. Dan waktu itu juga bingung ini di daerah mana gitu ya kan ya. Padahal kejadiannya di situ kan, di persawahan gitu. Dan beliau ibunya bahwa ini juga melihat bangunan besar ya. Betul sekali mas. Padahal sebenarnya di situ kan nggak ada bangunan besar, nggak ada bangunan sama sekali. Pemukiman kan juga cukup jauh gitu. Pemukiman juga cukup jauh gitu kan, di dalam itu kan ya, mungkin di dalam. Lah waktu bis rombongan yang beneran tadi sampai ke rumahnya itu, ternyata supirnya malah bilang kok ada yang kurang, kayak ada yang ketinggalan gitu kan ya. Dan kan mau nurunin ibu saya di situ. Padahal menurut pengakuan ibunya kan nurunin di situ kan ya. Nah ini kan jadi aneh gitu kan ya. Yang benar yang mana gitu. Nah pertanyaannya, ibunya bahwa ini yang ikut rombongan bis hantu, rombongan bis hantu atau yang rombongan bis beneran tadi yang membawa kayak jelmaan yang menyerupai ibunya itu kan ya. Tapi bener maksudnya waktu dikonfirmasi sama budenya gimana? Pas sama budenya nggak sadar malahan, nggak ngerasa izin pamit turun duluan gitu ibu saya. Pas sampai depan rumah itu yang asli ya, yang asli bude saya bangun malah nggak ada ibu saya udah. Iya. Berarti ibunya ini nggak merasa bahwa budenya ini nggak merasa bahwa ibunya pamitan ya. Tahu-tahu ketika berada di rumah kan udah bangun semua mau turun, ibunya nggak ada gitu. Betul. Nah ini jadi tanda tanya besar ya. Iya benar. Lah waktu itu ibunya gimana? Berarti jalan kaki? Nah kan itu bis sudah sampai di rumah. Kan keluarga saya kan sudah di rumah. Saudara pada kontrak lah kalau bahasa Jawa kontrak ya. Kemana ini pastinya gitu. Iya kan. sekali. Benar. Terus mas saya, kakak saya sendiri nelfon ke palik saya. Iya. Ibu saya nggak ada gitu, belum nyampe rumah. Wah, panik sekali pasti benar. Padahal rombongan nyampe rumah. Udah. Kan pasti takutnya apa ketinggalan di sana. Betul sekali. Gitu kan ya. Iya terus palik saya nyari naik motor ke desa Arjo. Iya. Pas sampai di sekolahan, kan ada sekolah di situ, SMP SMK itu. Iya. Dia balik lagi, takut katanya sepi, nggak ketemu. Iya. Kan kirain kan turun di masjid kelahiran mas, perapatan itu. Iya. Kan rombongan biasanya turun di masjid tadi mana. Iya. Kembali lagi nggak ada, coba cari lagi lah. Cari lagi, pas sampai di desa Karangrejo yang dekat ada jembatan itu. Iya. Di situ ibu saya sedang jalan kaki. Ternyata di situ. Iya. Waktu itu langsung bilang, paling saya langsung manggil. Langsung manggil ibu saya, langsung sadar ibu saya, bingungan ya. Jadi berarti sebelumnya
sebelum apa ini namanya Pak Lek ya, Pak Iya, Leknya betul. sampean manggil ibu sampean itu kayak belum sadar gitu ya waktu ya. Mm-mm. Iya. Iya, maksudnya yang jadi pertanyaan juga begini, kenapa kejadiannya mesti di situ kan ya? Ya padahal kan dari Solo ke Pemalang kan juga Jalan lewatin ini maksudnya apa? Kayak tempat-tempat yang Lebih angker gitu. lebih angker gitu yang ya, lebih terkenal lah. gitu ya. Seperti ya, apa Alas Roban Oh, iya, gitu Alas Mas. Roban lah ya. Apa Sudah terkenal itu angker ya. kenapa mesti di daerah situ? Apa tadi di mana apa? Di mana? Watu Gajah. Watu Gajah. Iya. Dan itu padahal kan jalan provinsi lurus di area persawahan kan ya. Berarti kembali lagi tadi ibu jenengan pas jalan kaki, kemudian waktu tiba sampai di rumah akhirnya langsung cerita. Iya betul sekali. Pas perjalanan pulang juga cerita sama Pak Lek, saya bingungan gitu. Kenapa turun di sini? Iya gitu ya. betul sekali gitu, bilang gitu. Kenapa supirnya nurunin saya di sini? Iya. Gitu kan ya. Aneh. Benar. Padahal sebenarnya supirnya nggak ngerasa nurunin gitu kan ya. Nah ini sangat menarik sekali sih, kalau saya emang benar-benar ini sih apa namanya, kok bisa gitu ya. Bisa ya gitu. Ya pertanyaannya itu tadi sih, ibunya dia yang ikut Bis rombongan itu satu atau rombongan itu di antara rombongan itu ada yang menyerupai menyerupai ibunya. ibunya bawa ini. Nah Ya, mungkin kayak gitu ya cerita dari teman kita teman kita ini merupakan narasumber dari pengalaman ibunya. dari pengalaman ibunya Buat kalian teman-teman yang pernah ngalami hal serupa ya hal serupa di tempat tadi itu ya Mas ya, Watu Gajah, daerah daerah Watu Watu Gajah atau ya yang lainnya lah, tempat lainnya itu ya. terutama di daerah situ sih. Ya terutama di daerah situ kalian bisa ini apa ya, tulis Komen komentar di ya. bawah. Komen di bawah Atau bisa DM kami di sosial media ya. Nantikan kisah serem selanjutnya hanya di konten Ekspedisi Serem. Bye. Ya kemungkinan kejadiannya di sini ya, ibunya Bowo itu. Seperti yang Anda lihat bahwa ini merupakan jalan provinsi di mana jalannya sangat lurus dan jauh dari pemukiman warga. Di sini juga area persawahan.